Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada semester kali ini akan bertemu dengan saya di mata kuliah Ekonomi Internasional. Mata kuliah ini memiliki jumlah bobot SKS yaitu 2 SKS ya teman-teman semua. Di tahun ini, di semester ini nanti akan bertemu dengan saya dan juga dengan Bapak Faiz Andes Bawas di mata kuliah Ekonomi Internasional. Nanti di mata kuliah ini kita kurang lebih akan bertemu di 16 pertemuan itu ya. Kurang lebih bahasan-bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah Ekonomi Internasional ini kurang lebih ada 14 pembahasan. Yang pertama, urgensi ekonomi internasional, kebijakan perdagangan internasional, hambatan perdagangan non-tarif dan juga proteksionisme, pergerakan sumber daya internasional dan perusahaan multinasional, neraca pembayaran internasional, imbal dagang dan perdagangan internasional, bagaimana Islam memandang perdagangan internasional tersebut, kemudian sejarah perdagangan internasional dalam pandangan Islam terkait perdagangan internasional, ya. Kemudian ASFTA, ya, pasar bebas dalam pandangan Islam itu bagaimana, kemudian dumping hedging, kemudian sistem nilai tukar kurs dan juga valuta asing, bagaimana Islam memandangnya, serta nanti informasi terkait dengan organisasi ekonomi Islam internasional, serta bagaimana sebaiknya etika perdagangan internasional menurut Islam. Baik, teman-teman semua, kurang lebih itu. Ada beberapa juga buku-buku yang bisa kalian baca, baik dari buku saya terkait dengan ekonomi industri halal. Di situ bagaimana perkembangan industri halal. Ini erat kaitannya dengan bagaimana perekonomian internasional, karena memang kita tahu ada beberapa report yang ada, salah satunya dikeluarkan Dinar Standar, itu juga jadi bahan rujukan kita, SDIR. Kemudian ada beberapa pendukungnya bisa dari undang-undang, teman-teman bisa mengambil banyak undang-undang terkait bagaimana perdagangan atau ekonomi internasional. Kemudian di beberapa penelitian kami, tim dosen juga ada terkait dengan makro, ya, dengan bagaimana negara, kemudian bagaimana perekonomian di Indonesia dan internasional, gitu ya. Nanti teman-teman bisa teman-teman bisa kutip untuk tugas-tugas, ya. Baik, teman-teman, di time pertama ini bersama saya, nanti teman-teman, saya harap setelah selesai pertemuan hari ini bisa menjelaskan konsep dasar makroekonomi dan ekonomi internasional secara komprehensif, serta pentingnya dalam perekonomian global. Jadi ketika kita hidup, ya, di Indonesia, ya, bagaimana Indonesia ini juga sangat bergantung terhadap perekonomian internasional. Oke, selain itu di pertemuan kita pada hari ini, selain urgensi makroekonomi, nanti kita juga bisa melihat posisi Indonesia dalam perekonomian internasional bagaimana, perkembangan ekonomi internasional, urgensi ekonomi internasional dalam perekonomian global. Ya, nanti materinya teman-teman bisa baca ya di Leeds, semua sudah ada. Tapi sedikit saya di sini mau terangkan, ya, bagaimana makroekonomi itu bisa, ya, berkontribusi terhadap perekonomian. Ya, jadi makroekonomi ini dia tuh menyediakan peta, ya, untuk menjaga stabilitas harga serta keuangan. Juga bagaimana makro itu bisa mendorong pertumbuhan inklusif serta mengelola guncangan-guncangan global. Karena ini semua itu menentukan, ya, kredibilitas suatu negara di pasar internasional. Teman-teman para mahasiswa, stabilitas harga dan juga ekspektasi pasar, ya, ini sangat mempengaruhi inflasi. Karena inflasi yang rendah dan terjangkau ini kadangkala bisa menjaga daya beli, biaya modal, dan juga nilai tukar yang relatif lebih stabil.
ya. Studi terbaru ini menegaskan, jadi peran dari ekspektasi dan juga shock di sisi pasokan dalam episode inflasi pasca pandemi. Itu ya, ini juga sangat berpengaruh. Pertumbuhan dan siklus bisnis global ya, karena proses global di 2025-2026 ini menunjukkan pertumbuhan moderat dengan resiko dari tensi dagang dan fragmentasi negara. Ini akhirnya perlu kebijakan makro yang antisipatif ya, yang bisa mengantisipasi pasar, bisa mengantisipasi bagaimana keadaan pasar ya. Itu ada beberapa terkait dengan urgensi makro. Selain itu ada beberapa indikator kunci dan juga kaitannya ekonomi makro dengan ekonomi internasional ya. Kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan atau output ya, atau kita biasa ngomong itu PDB real ya, ini menentukan permintaan impor ya, peluang ekspor dan juga persepsi resiko investor. Jadi investor ini punya persepsi resiko ini ya. Ini sangat mempengaruhi PDB real kita gitu ya. Inflasi, saya selalu ngomong masalah inflasi dan juga ekspektasi ini juga sangat mempengaruhi suku bunga ya. Suku bunga real khususnya ya. Diferensial suku bunga dan arus modal jangka pendek ini adalah bukti peran supply shock pada inflasi tersebut ya. Ya, teman-teman nanti bisa melihat beberapa materi-materi saya di Leads ini ya. Teman-teman bisa baca ya. Ini ada beberapa bukti terkini ya, bagaimana guncangan global dan fragmentasi perdagangan ya. Prospek global di 2025 ini IMF atau OECD memproyeksikan pertumbuhan dunia ini sekitar 3 sampai 3,3 ya persen dari pertumbuhannya ya, itu ya. World Bank ini menyoroti resiko dari tensi dagang atau kenaikan tarif. Nah, teman-teman pokoknya bisa baca semua materi saya. Saya akan memberikan sedikit saja ya mukadimah perkenalan bagaimana di mata kuliah ekonomi internasional ini kita bisa sama-sama ngebahas posisi gitu ya. Karena kita tahu ya kalau misalnya posisi Indonesia dalam perekonomian internasional ya, kita ngomong misalnya di global juga regional ya. Di global sendiri 2024 ya PDB itu sekitar 22,139 22.139 triliun ya. Ya ini kalau PDB nominal kita bisa di posisi 16 lah ya tahun 2024. Kalau di ASEAN sendiri termasuk ya ekonominya ini huge ya, kita besar gitu ya. Kita juga masuk ke anggota G20 gitu, itu salah satu bergaining posisi kita gitu ya, kita kuat di ASEAN. Apalagi di 2025 ini tahun ini kita udah masuk ke BRICS ya. Nah ini juga apa namanya indikator gitu ya, kita sudah lumayan bagus lah terkait perekonomian. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit perkenalan, kemudian sedikit materi dari saya. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.